Oke, udah muncul Sal? Udah, Udah. Pak. Oke. Jadi kita mau belajar momentum, tapi kita sebelumnya lanjutin dulu tentang energinya. Lanjutan energi. Oke, kalau Aksal baca yang catatan terakhir kita, saya pernah ngasih ada kasus energi yang membandingkan antara yang dicari dengan keadaan titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat terpenuhi atau tidak. Biasanya soal itu berupa soal bersyarat. Nah, kita coba lihat kayak gimana sih soal bersyarat itu. Nah, ini contoh soal bersyarat. Oke, saya kasih soalnya itu yang ini. Oke, coba dibaca dulu, Sal. 1 menit, Sal. Sampai B. Coba dibaca dulu. Udah, Pak. Udah ya? Oke, di sini dia bilang ada sebuah benda. Bendanya yang mana, Sal? Kalau saya lihat di gambar, mana benda, Sal? Yang mana? Di Yang? lingkaran. Yang? Yang mana? Lingkaran yang mana? Yang kecil. Yang kecil, oke. Betul, ini adalah bendanya yang ini. Terus kalau yang kecil lingkaran benda, berarti lingkaran yang besar apa, Sal? Apa? Lingkaran yang besar itu adalah lintasannya. Jadi dia kayak Hot Wheels gitu, kayak gini. Oh, Bayang? Bayang ya? ya, ya. Oke, jadi dia nabrak sini. Jadi dia kayak Hot Wheels lintasannya. Nah, di sini kita punya informasi apa? Massa bendanya itu 0,1 kilogram. Jari-jari bendanya 50 cm, 0,5 meter. Panjang dari C ke D 0,5 meter juga. Nah, yang unik yang pertama, lintasan AB-nya kasar. Jadi yang kasar itu yang sisi miring. Kalau Aksel perhatikan, minggu-minggu lalu, kita seringnya ketemu yang kasar itu yang sisi datar kan ya? Kalau yang miring. Nah, yang unik kedua itu adalah ini, Sal. Ada mu S sama ada mu K. Jadi, dia memberitahu mu S-nya sebesar 0,4 dan memberitahu mu K-nya sebesar 0,2. Saya pernah bilang kan, Sal, waktu kita belajar dinamika, kalau soal tersebut hanya memberitahu mu K, berarti soalnya sudah pasti dalam keadaan gerak. Kalau soalnya hanya memberitahu mu S, berarti soalnya sudah pasti dalam keadaan diam. Nah, kalau soalnya memberitahu mu S dan mu K, itu berarti kita nggak tahu bendanya itu gerak atau diam. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Berarti kita harus memastikan terlebih dahulu benda ini beneran gerak nggak sih di A. Emang bisa gitu kalau dia diam? Bisa. Kalau diam gimana jawabannya? Kalau emang misalkan diam nih, berarti jawaban A tinggal jawab aja. Tidak ada ketinggian A minimum karena bendanya diam. Jawaban B tinggal kita jawab pegas tidak tertekan karena bendanya diam di A. Itu kalau dia diam. Maka kita cek ya. Nah, kalian coba lihat pertanyaan A. Pertanyaan A minta apa? Ketinggian minimum titik A. Berarti titik A itu sebagai
titik atau keadaan yang dicari. Betul ya, Sal ya? Jadi A itu yang dicari karena apa? Karena itu yang diminta soal. Nah, yang unik itu adalah ini, Sal. Ada kata-kata agar. Agar di sini berarti kan syaratnya ya. Syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah benda dapat bergerak melingkar satu putaran. Berarti dia tidak hanya menghitung tinggi A, tapi tinggi A supaya benda bisa bergerak melingkar satu putaran. Jadi dia soal bersyarat. Nah, tadi saya bilang apa, Sal? Kalau soal bersyarat, maka kita akan bandingkan dengan titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak tercapai. Sekarang, syaratnya itu adalah dia bisa memutari satu putaran. Nah, menurut Aksal, di mana titik ekstrimnya, Sal? Di mana titik batasnya supaya benda tersebut bisa memutar satu putaran? Maksudnya, kalau benda tersebut bisa melewati titik tersebut, maka dipastikan dia bisa memutari satu putaran. Tapi kalau benda tersebut tidak bisa melewati titik tersebut, maka dia tidak bisa memutar satu putaran. Menurut Aksal di mana, Sal? Titik ekstrimnya, Sal? Di mana? Di Di mana? 3/4 putaran ya berarti. 3/4 putaran tuh di mana? Di sini. Di si lingkaran Di besar. sini. Di sini. Di sini. Nggak Di ada sini, Sal. kursor ya, Pak? Di mana maksudnya? Di Oh, sini. Nih, lihat. Di sini. iya. 3/4. Heeh. Kenapa 3/4? Sal, kalau di matematika deh, yang namanya ekstrim itu apa sih, Sal? Contoh titik ekstrim itu titik apa? Kalau di matematika, titik ekstrim ada kan? Sering dengar kan? Ya nggak? Iya, Pak. Apa itu? Contohnya titik ekstrim. Apa? Ehm, Titik puncak. Lah iya, terus kenapa alfa 3/4? Iya, Ekstrimnya di sini dong, Sal. iya. Paham? Oke, Pak. Jadi, nah inilah yang disebut sebagai titik ekstrimnya, titik puncaknya. Lihat, kalau bola sudah bisa melebihi titik F, titik puncak, melebihi ya, lebih dikit aja. Oke. Dipastikan bola tersebut pasti bisa muter. Tapi kalau bola tersebut tidak bisa melebihi titik F, dipastikan bola tersebut tidak bisa memutari. Berarti kita tahu F sebagai titik ekstrim. Paham, paham? Berarti Paham? dia baru bisa berputar setelah melewati titik ekstrim itu, Pak. Iya, Oke. betul dong. Kalau bola udah melewati puncak, dipastikan melewati ya, udah lewat, dikit aja lewat, udah Ya. pasti dia bisa muter. Tapi kalau dia tidak bisa melewati F, misalkan sampai di F berhenti, ya udah, nggak akan bisa melewat, jatuh dia, ngerti ya? Ya, Pak. Paham? Nah, berarti kita tahu, Sal, yang dicari itu ada titik A, yang kita bandingkan dengan titik ekstrim adalah F. Jadi kita akan membandingkan A sama F, betul? Ya, Oh, tapi apa? Tapi, Sal, eh, karena di sini ada informasi mu S dan mu K, maka sebelum kita mengerjakan soal A, kita harus cek dulu, Sal. Bendanya itu beneran bergerak nggak sih? Beneran bergerak atau tidak di titik A. Oke, yaitu kita menggunakan jebakan gaya gesek. Masih ingat kan? Langkah pertama apa? Kita hitung yang namanya gaya gesek maksimumnya, Sal. Rumusnya apa? Mu S dikali norma. Ingat kan ya? Kita tidak pernah menghitung gaya gesek pakai mu S kali normal, kecuali dua kondisi. Kondisi pertama itu kondisinya tepat akan bergerak. Kondisi kedua itu kondisi soalnya minta maksimum atau minimum. Berarti kita butuh normal, Sal. Berarti kita harus menggambar diagram gaya dulu. Ada apa aja, Sal, di sini, Sal? Yang pasti-pasti karena dia punya massa kan, maka dia punya berat, mg. Ada apa lagi, Sal?
Ada gaya apa lagi di benda? Hmm, Gaya normal. Gaya normal karena dia menyentuh lintasan. Normal arahnya tegak lurus dengan Zero. bidang sentuh, Ya. gitu ya. Dan keluar dari bidang sentuh. Kalau benda ini bergerak, pasti bergeraknya ke arah bawah kan? Ya nggak sih? Berarti sebagai sumbu X-nya, dan ini sebagai sumbu Y-nya. Berarti ada gaya gesek ke arah kebalikannya kan? Ini ada Ya. gaya gesek. Paham, Sal? Nah, Um, siapa yang belum sesuai dengan sumbunya, Sal? MG kan? Maka si MG-nya kita harus urai. Dari buntut mau ke kepala. Berarti ada yang ke sini, Sal. Sama ada yang ke sini. Kalau ini sudutnya 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Berarti yang ini, Sal, yang ke bawah, yang mereng ke bawah, ini MG apa, Sal? Kita apa, Kos? MG? Sal. Apa? Yang ini MG apa? Nih, yang saya tulis. Ini MG. MG apa? MG? MG apa? MG. Cinta apa, Kos? Cinta apa, Kos? MG cos. MG cos. Karena dia ada di samping dari sudut theta. Yang ini berarti MG sin. Paham, Sal? Ya. Paham? Karena dia bergeraknya ke sumbu X, berarti kan kita boleh bilang untuk bendanya tersebut, sigma FY-nya 0 ya, Sal. Karena tidak mungkin dia bergerak ke arah sumbu Y. Betul ya? Berarti ada apa ya di sumbu Y? Ada gaya normal dikurangin MG cos theta. Karena normal tidak ada rumusnya, M-nya tadi berapa? 0,1, G-nya 10, cos theta itu cos 30, setengah akar 3. Berarti gaya normalnya adalah setengah akar 3. Kita masukin ke sini, Sal. Tadi mu S-nya 0,4 dikali setengah akar 3. Maka dapatlah 0,2 akar 3. Oke, kita lihat kalau pakai kalkulator itu dapatnya berapa ya? Coba ya kita hitung kalkulator dulu. Nah, saya ambil kalkulator. 0,2 dikali akar 3 itu kalau jadiin koma hasilnya adalah 0,2 akar 3 sekitar 0,3464 Newton. Oke, itu langkah pertama, Sal, buat ngecek dia gerak atau enggak. Langkah kedua apa, Sal? Aksal hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Apa itu, Sal? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kita berasumsi benda ini akan bergeraknya ke sumbu X, coba Aksa lihat. Ada gaya apa saja di sumbu X kecuali gaya gesek, Sal? Ada gaya apa lagi, Sal, di sumbu X kecuali gaya gesek? Hmm. Apa? Ini sumbu X ini ya. Sumbu X itu yang Yang ya kan Pak, yang hijau. bidang. Ya, Oh, berarti X ini. Ada ada gaya apa saja di sumbu X kecuali MG gaya sih, gesek? MG sih. Hanya Nggak MG ada sin lagi. kan? Berarti Iya, itu yang bikin gerak. Iya, itu dong. Berarti yang bikin gerak adalah MG MG sih. sin theta. M-nya 0,1, G-nya 10, sin 30 itu setengah. Maka dapatlah 0,5 Newton. Setelah itu apa ketiga, Sal? Bandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak dengan gaya gesek maksimum. Sigma F pembuat gerak kita adalah 0,5 Newton. Gaya gesek maksimumnya 0,3464. Berarti gedean mana, Sal? Pembuat gerak atau gesek maksimum yang lebih besar? Jadi mana yang besar, Sal? Pembuat geraknya atau gesek maksimumnya? Pembuat geraknya. Nah, berarti di soal ini sigma F
pembuat geraknya di soal ini lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Kalau lebih besar yang bikin gerak, berarti bendanya bergerak atau diam? Berarti bendanya apa, Sal? Bergerak. Nah, berarti bendanya beneran bergerak, Sal. Nah, karena bendanya beneran bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai itu adalah mu k dikali normal. Mu k-nya tadi 0, berapa mu k kita? 0,2, normalnya adalah setengah akar 3. Maka dapatlah 0,1 akar 3. Kalau dijadiin koma-koma, 0,1 akar 3 itu adalah 0,1732 Newton. Nah, karena kita sudah pastikan benda itu bergerak, karena benda itu bergerak, maka kita kerjakan soalnya, Sal. Paham? Kita kan udah bilang ya, kalau ternyata bendanya diem, berarti soalnya nggak perlu dikerjakan, tinggal kita tuliskan aja. Benda diam di A, maka tidak ada HA minimum. Ternyata kenyataannya benda ini memang bergerak, berarti kita kerjakan. Berarti kita tahu kan, yang dicari itu titik A. Karena ada kata-kata syarat, maka kita membandingkan dengan titik ekstrim. Titik ekstrimnya di F. Ya udah, berarti pertanyaan A itu adalah tinggal bandingin energi total di titik A harus sama dengan energi total di titik F. Ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di F ada energi potensial F ditambah energi kinetik F. Sal, kalau dari A ke F, ada gesekan nggak, Sal? Dari A ke F. A itu yang ini, F itu yang ini. Ada gesekan nggak, Sal? Hmm, Dari A ke F. Ada gesekan? AB-nya kasar. Iya, Iya, jadi ada ya. ada. Kalau Iya, ada, berarti apa, Sal? Kalau ada, berarti harus dikurangin W ges. Betul? Maka betul. ini harus dikurangin W gesek. Karena A itu dibilang dilepaskan, maka di A tidak punya EK, betul? Jadi kita punya ini doang. M dikali G dikali HA. WG itu adalah gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Mana tuh S-nya? S-nya itu berarti dari sini ya, Sal, sampai sini. Betul, Sal ya? Betul? Betul? Betul. S-nya berapa, Sal? Tahu nggak, Sal? Berapa jauh dia bergesekan? Ada nggak informasinya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita bisa cari dari gambarnya. Coba lihat gambar segitiganya, Sal. Berarti sin 30 itu adalah HA dibagi dengan S. Bener nggak, Sal? Betul? Oh, Berarti sin 30 kan setengah. HA-nya kita nggak tahu, S-nya juga kita nggak tahu. Maka S-nya itu adalah 2 kali HA. Oke? Nah, dapat ya S-nya ya. Sekarang tinggal cari EP-nya. Berarti M, G dikali H tingginya F ditambah setengah dikali massa dikali VF kuadrat. Tadi masanya kalau nggak salah 0,1, Sal. G-nya 10. HA yang mau kita cari. Tadi F gas yang kita pakai yang ini ya. Karena dia bergerak 0,1732. 0,1732. Tadi S-nya adalah 2 kali HA. Masanya 0,1. G-nya 10. Sal, coba lihat, Sal. Berapa tinggi titik F, Sal? Berapa tingginya? Berapa tingginya? Dari gambar? tinggi, Berapa, Sal? tinggi si F. Iya, tingginya F berapa? Berapa 50. tingginya?
50 jari-jari. Kalau F kan berarti kan dua 100. kali Ya, jari-jari. 100 ya. Iya, betul. 2R kan. 100 tuh berarti satu meter ya. Ya. Satu. Ditambah setengah. Masanya 0,1. Ada nggak informasi kecepatan di F berapa Sal? Di soal ini nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada. kan? Nah, jangan dibikin nol. Ya tulis aja. Karena kalau di nol malah dia jatuh kan. Jadi kita punya apa? HA dikurang 0,3464 HA sama dengan 1 ditambah 0,05 VF kuadrat. Lihat Sal, ada berapa variabel di persamaan kita yang kita nggak ketahui? Ada berapa Sal? Berapa variabel? 2. Dua. Kita nggak tahu HA sama kita nggak tahu VF. Jadi nggak mungkin ini kita kerjakan. Karena kita mau carinya HA, maka mau nggak mau kita harus mencari VF-nya dulu. Nah, mencari VF-nya gimana, Sal? Mencari VF-nya itu menggunakan dinamika. Coba kita gambarkan. Di F itu ada gaya apa saja sih, Sal? F itu kan puncak dari lintasan ya. Kayak Ya. gini kan. Oke. Ada gaya apa aja, Sal, ketika bola di puncak? Karena bola punya massa, maka dia punya berat, betul? Ada apa lagi, Sal? Selain berat? Karena dia nyentuh lintasan, maka ada gaya normal ke arah bawah ya. Kenapa? Hmm. Karena gaya normal tuh tegak lurus dengan bidang sentuh, yaitu lintasan, dan keluar dari bidang sentuh. Di F itu kan benda bergerak rotasi kan, bergerak melingkar ya. Maka kalau gerak melingkar apa? Akan ada yang namanya gaya yang ke arah pusat. Namanya gaya sentripetal. Tahu. Tapi inget nggak? FSP itu kan gaya fiktif, Sal. Digambar boleh, nggak digambar juga boleh. Berarti di sini ada yang namanya jebakan gaya sentripetal. Oke, kita pernah bahas ya. Solusinya gimana kalau ada jebakan FSP? Sigma F yang menuju ke pusat lingkaran hasilnya harus sama dengan FSP. Ada gaya apa aja yang ke pusat kecuali FSP? Ada gaya MG ditambah normal F. FSP rumusnya M V kuadrat dibagi R. Karena tujuan kita mau cari VF, maka dapat dong VF kuadratnya yaitu MG ditambah normal F dikali jari-jari dibagi massa. Betul ya, Sal? Betul? Ya, Pak. Nah, tadi kan tujuan soalnya apa sih, Sal? Dia mau mencari ketinggian A tapi paling minimum. Bener nggak? Ketinggian A paling pendek. Ya. Lihat deh, Sal. Kalau tinggi A itu pendek, Sal, maka kecepatan benda di F itu akan kencang atau akan pelan, Sal. Kalau tinggi A itu pendek, maka kecepatan bola di F itu akan pelan. Pelan. Akan pelan. Berarti kita tahu, Sal, kalau HA-nya minimum, maka VF-nya juga harus minimum. Hmm. Kang lihat, Sal. Lihat rumus VF ini yang saya kotakin. Rumus VF akan minimum kalau apa? Kalau pembilangnya kecil. Ya nggak sih? Ya. Pembilang sini apa aja sih? MG-nya, normalnya, atau R-nya. Artinya, kalau kita mau bikin VF-nya minimum, maka kita harus membuat MG-nya minimum dan atau membuat normal F-nya minimum dan atau membuat R-nya minimum. Sal, mungkin nggak di soal ini kita mengubah nilai MG-nya, Sal? M-nya atau G-nya. Bisa nggak, Sal? Kita ubah M atau G-nya. Bisa nggak? Bisa nggak, Hmm. Sal? Nggak bisa.
Nggak bisa dong. Kalau kita ngubah massa benda, berarti kita ngubah soal. Kalau kita Iya. ngubah gravitasi, berarti kita menganggap dia nggak di bumi. Berarti nggak bisa ya. Bisa nggak di soal ini kita mengubah jari-jari lintasannya, Sal? Karena diganti jadi kecil. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Kalau kita mengubah R, berarti kita mengubah soal. Wow. Berarti satu-satunya cara kita hanya bisa mengubah normal F. Maka normal F-nya dibikin sekecil mungkin, Sal. Normal itu paling kecil berapa, Sal? Nol. Nol. Tahu ya? Jadi tahu kenapa kita bikin normalnya yang nol? Karena nggak mungkin kita mengecilkan mg, nggak mungkin kita mengecilkan r. Berarti kita akan dapat Vf minimum kuadratnya, m-nya itu 0,1, g-nya 10, normal f-nya 0, r-nya 0,5 dibagi 0,1. Maka dapatnya 5. Paham, Sal? Oh, Nah, kalau udah dapat VF minimumnya, kita kembali ke rumus yang aslinya, yang tadi kita kotakin. Nah, sekarang kita mau cari HA. Kita kembali ke sini, Sal. Berarti kita kan mau nyarinya HA-nya HA minimum. Dikurang 0,3464, HA-nya juga HA minimum. 1 ditambah 0,05. Nah, kita masukin VF minimumnya berapa tadi? 5 kan? Itu udah kuadrat ya, Sal. Jadi nggak perlu dikuadratin lagi. Lihat, Sal. Ada berapa variabel, Sal, yang kita nggak tahu? Ada berapa variabel, Sal? hmm, dua. Ah, Eh, 2. ah, Apa kok aja? H amin, H amin, H. Jadi ada berapa variabel? Lihat. Dari persamaan yang saya tulis. Ada berapa Satu aja variabel? ya, Satu. H Cuman amin ini. HA min aja kan? Iya, Ya, berarti bisa dikerjain. bisa. Coba cari, Sal. Pakai kalkulator, Sal. Berapa HA minimumnya, Sal? Bisa? Bisa. Coba cari. Pakai solver kok. Asal udah bisa solver. Tapi kalau nggak bisa ya manual. Coba cari, Sal. 1,913. 1,913 meter. Lihat. Ini adalah tinggi A paling pendek. Supaya apa? Supaya bendanya dapat berputar. Paham, Sal? Berarti kalau kita kasih tingginya kurang dari ini, nggak akan bisa dia melebihi F. Artinya tidak akan pernah bisa dia memutari lintasan. Kalau lebih bisa nggak? Kalau lebih bisa. Paham, Sal? Bayang? Ngerti, Sal? Halo, halo. Iya, Pak. Maaf. Oke. Mute. Nah, kebayang ya ribetnya ya kalau ada soal-soal bersyarat, maka akan panjang ngerjainnya. Kalian coba lihat yang B, Sal. B minta apa, Sal? B itu dia minta kalau tinggi A dikasih tahu, Sal. Tinggi A 3,5 R. Berarti sekarang titik A menjadi titik yang diketahui. Betul ya, Sal ya? Betul? Iya. Nah, dia bilang seberapa jauh pegas akan tertekan. Anggaplah pegas akan tertekan sampai titik sini, titik G.
tertekan sejauh delta X. Berarti titik G itu sebagai titik yang kita cari. Betul, Sal? Betul. Berarti tinggal bandingin A sama G ya, Sal? Berarti yang B itu tinggal bandingin energi total di titik A sama dengan energi total di titik G. Ada apa aja, Sal? Ada EPA, ada EKA, titik G, ada EPG, ada EKG. Sal, coba perhatikan. Kalau dari A ke titik G, dia lewat gesekan nggak, Sal? A ke titik G. Lewat Iya, nggak? di AB. Lewat, betul. Berarti harus dikurangin W gas. Nah, ketika benda di titik G juga, pegasnya tertekan kan, Sal, ya, betul? Betul. Kalau pegas tertekan, maka akan muncul yang namanya energi potensial pegas. Di mana? Di keadaan ketika pegas tertekan, yaitu titik G. Paham, Sal? Paham. EP pegas di G. Karena di A itu dilepaskan, maka di A nggak punya EK. Kalau di G, tadi sekretariat dia nggak punya ketinggian juga kan ya? Betul. Ketika bola dia ada di sini, bola nggak punya ketinggian kan? Kalau kita anggap tingginya di sini, nolnya. Terus ketika bola menekan pegas maksimum di G, bolanya itu masih bergerak apa udah diem, Sal? Ketika dia menekan pegas maksimum. Bolanya Iya. diem, berarti nggak punya EK juga. Berarti ada apa? Massa dikali G dikali HA dikurang gaya gesek dikali S. Sama dengan setengah K delta X kuadrat. Tadi massanya 0,1, G-nya 10, HA-nya jadi 3,5 R ya. 3,5 dikali R-nya 0,5. Paham, Sal? Paham. Tadi gaya geseknya berapa sih? Gaya geseknya 0,1732. 0,1732. Tadi S-nya 2 kali HA ya, Sal? Berarti 2 dikali HA-nya 3,5 dikali R. Gitu ya? Oke, setengah. Tadi konstanta pegasnya berapa, Sal? Konstanta pegasnya senilai 1 dikali delta X yang dicari. Delta X kuadrat. Lihat, Sal, ada berapa variabel, Sal, yang kita nggak ketahui? Berapa variabel? Satu. Berarti bisa cari, Sal, delta Bisa. X-nya. Coba Bisa. cari pakai solver. Dapatnya berapa? 1,51. 1,51 meter. Gitu ya, Sal? Betul? Ya. Betul. Oke. Gimana? Gampang? Oke, tapi jawabannya itu salah. Bukan salah karena hitungannya, Sal. Hitungannya benar. Angkanya benar. Hitungannya nggak ada yang salah. Karena pakai kalkulator kan. Yang salah Iya. adalah konsep fisikanya. Kenapa salah konsep fisikanya? Coba lihat, Sal. Di soal B itu dia bilang ketinggian A-nya berapa, Sal? 3,5 R. Bener nggak, Sal? Iya. Karena R-nya itu 0,5 berarti 3,5 dikali 0,5. Jawabannya 1,75 meter. Betul? Betul. Tadi kan Aksal tahu ketinggian minimum A untuk bisa memutari lintasan
itu adalah 1,913. Mm-mm. Berarti kalau saya kasih tinggi A 1,75, bolanya bisa memutari lintasan nggak, Sal? Bisa Nggak nggak, Sal? bisa. Nggak bisa. Berarti kita tahu, Sal, HA-nya kurang dari HA minimum. Artinya, si bolanya, bendanya, tidak dapat memutari lintasan. Kalau bolanya nggak bisa muter lintasan, Sal, bolanya bisa menekan pegas nggak, Sal? Enggak. Kita nggak bisa. Jadi, kesimpulannya apa kalau nggak menekan pegas? Berarti ya pegasnya nggak ketekan. Delta X-nya sama dengan 0. Paham, Sal? Jadi soal B itu soal jebakan. Kalau Aksal tidak sadar, kalau Hmm. itu tuh kecil dari HA minimum, Aksal akan jawab soal jawabannya persis sama yang tadi Aksal kerjain. Dapat 1,5. Tapi kenyataannya secara fisika nggak mungkin, Sal. Kenapa? 1,75 itu kan lebih kecil daripada HA minimum. Artinya tidak mungkin dia bisa memutari. Kalau dia nggak bisa Oh muter, iya. Sal, berarti kan nggak bisa neken. Paham? Paham, Jadi Pak. hati-hati banget kalau ketemu soal energi yang menggunakan soal bersyarat, Sal. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang gimana kalau contoh kasusnya adalah contoh kasus sistem benda, Sal? Sal, Asal sadar nggak? Contoh-contoh kasus yang kita kasih di awal itu benda yang terlibat itu cuma satu ya, Sal. Benar nggak? Mm-mm. Sekarang gimana kalau yang terlibat bendanya banyak? Contohnya ini, Sal. Pernah keluar di ujian? Pernah. Cuman saya lupa yang mana. Cuman kita kasih ini aja deh. Ini soal dari Holiday, tapi kira-kira seperti ini sistem benda. Oke, coba dibaca dulu, Sal, sampai beres. Oke, kalau ada istilah bahasa Inggris yang nggak ngerti, coba tanyain aja. Nanti saya Yap. artiin. Oke, baca dulu. Udah dibaca, Sal? Belum? Udah, Pak. Udah, oke. Ngerti kan soalnya ya? Paham? Iya, Pak. Oke. Jadi di sini ada dua buah benda saling terlibat. Benda yang hijau sama benda yang kuning. Anggap saja benda yang hijau itu benda A. Boleh ya? Benda Hmm. yang kuning itu benda B. Nah, kalau ada sistem benda kayak gini, kita lihatnya itu per keadaan. Atau saya sebutnya namanya frame. Nah, caranya gimana? Kita potong-potong. Nah, ini kondisi awal kita anggap sebagai keadaan satu. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian apa soalnya bilang? Benda 2M turun kan sejauh 0,09. Nah, ini kita anggap sebagai keadaan 2. Kalau benda 2M turun, logikanya benda yang hijau akan bergerak ke kanan sebesar 0,09. Nah, ini masih keadaan 2 ya, Sal. Paham? Iya, Nah, Pak.
Kalau Aksal baca lagi di soalnya bilang apa? Benda akan bergerak turun lagi sampai akhirnya berhenti sesaat. Anggaplah turun sejauh X. Oke. Nah, ini adalah keadaan 3. Maka benda yang hijau juga akan bergerak ke kanan sejauh X. Paham, Sal? Ini keadaan Ya, Pak. 3. Ngerti, Sal? Oke. Nah, jadi lihatnya tuh bukan per bendanya tapi per keadaan. Pertanyaan A adalah combine, gabungan dari kinetic energy dari dua buah balok ketika dia terjatuh sebesar 0,09. Berarti kan keadaan 2 ya yang dicari. Kita tinggal bandingkan keadaan 2 dengan keadaan yang diketahui, yaitu keadaan awal. Jadi kita punya apa? Energi total di keadaan 1 harus sama dengan energi total di keadaan 2. Ada apa aja, Sal? Ada EP1 benda A, ada juga EK1 benda A. Terus ada EP1 benda B ditambah EK1 benda B. Karena ada dua benda ya, Sal. Terus di keadaan 2 juga sama, Sal. Ada EP2 benda A, ada EK2 benda A. Ada EP2 benda B, dan ada EK2 benda B. Paham, Sal? Mau. Sal, dari 1 ke 2 ada gesekan nggak soalnya bilang? Ada nggak? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena soalnya bilang frictionless. Betul? Betul. Nah, tapi ada pegas ya, Sal. Benar nggak, Sal? Betul. Ada pegas. Pegasnya ketika satu dalam keadaan relax kan? Satu ya. Mana relax? Relax, mana relax? Mana sih relax, relax. Nah, tapi ketika di keadaan 2 pegasnya ketarik kan, Sal? Ya nggak sih, Sal? Betul? Iya. Berarti keadaan 2 pegasnya ketarik. Kalau ada pegas ketarik, maka ada yang namanya energi potensial Pegas. pegas. Paham, Sal? Keadaan 2. Nah, oke. Tadi soalnya bilang apa, Sal? Soalnya release from rest dari keadaan diam. Berarti awalnya benda A sama benda B diam. Berarti EK1A 0, EK1B juga 0. Paham, Sal? Hmm. Kalau saya misalkan, Sal, ini adalah ketinggian 0 untuk benda A. Berarti ketinggian benda A di frame 1 0 kan, Sal? Betul? Iya. Ketinggian benda A di frame 2 juga 0 dong. Ya nggak? Iya, betul. Kalau saya misalkan ini adalah ketinggian 0 untuk benda B, berarti ketinggian benda B di frame 1 0, tapi ketinggian B di frame 2 ada kan? Iya. Maka dapatlah 0 sama dengan dia maunya combine energi kinetik, berarti EK2A sama EK2B kita gabungin menjadi EK2 ditambah EP-nya berarti massa B dikali gravitasi dikali H2B ditambah pegasnya setengah K dikali delta X kuadrat. Yang dicari kan EK2, maka EK2-nya kita nggak tahu. Tadi massa B itu adalah 2M. M-nya 2, jadi 4. Dikali G-nya 10. H2B-nya 0,09. Tapi dia di bawah 0, Sal. Berarti minus. Minus 0,09. Ditambah setengah. Tadi K-nya berapa? K-nya itu 200. 200. Berarti seberapa jauh pegas ketekan? Sejauh ketarik 0,09 juga. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Iya, Pak. Paham nggak, Sal? Oke. Lihat ada berapa variabel, Sal, yang Aksal nggak tahu di persamaannya. Berapa variabel? Berapa variabelnya?
Eka doang. Eka Hmm? 2. Eka berarti 1 ya. Iya, Berarti bisa dicari Ekanya Sal? bisa. Cari Sal, pakai solver coba. Udah pada punya Sal? 2,79. Oke. 2,79 Joule. Gampang kan? Iya, Yaitu Pak. pertanyaan. Jadi lihatnya itu kalau sistem benda lihatnya itu per keadaan Sal, bukan per benda ya. Terus lihat pertanyaan B. What is the kinetic energy of the hanging block when it has fallen that 0.09? Berarti dia minta EK 2 tapi untuk benda B. Nah, kan tadi kan Aksal tahu EK 2 yang kita dapat itu adalah EK 2 gabungan Sal, yaitu EK 2 benda A ditambah EK 2 benda B, gitu ya. EK 2-nya 2,79, EK 2A setengah, massa benda A, kecepatan benda A di frame di keadaan 2 kuadrat, ditambah setengah, massa benda B, kecepatan B di keadaan 2 kuadrat. Maka kita dapat 2,79 setengah, jadi massa A-nya 2, V2A-nya belum tahu, ditambah setengah, massanya B 4, V2B-nya belum tahu. Nah, kita belum tahu massa kecepatan benda A dan kecepatan benda B di keadaan 2. Ingat nggak Sal waktu kita belajar jebakan katrol? Perbandingan perpindahan itu sebanding dengan perbandingan kecepatan. Coba lihat. Ketika massa 2B, massa B ya, benda B itu bergerak ke bawah, misalkan 1 meter, maka benda A akan bergerak ke kanan sejauh 1 meter juga kan? Iya. Artinya apa? Perbandingan perpindahannya itu sama, 1:1. Kalau perbandingan perpindahan 1:1, maka V2B dibanding dengan V2A juga adalah 1/1. Berarti V2A sama V2B sama, Sal. Maka dapatlah 2,79. Jadi ini V2B aja ya, kuadrat ditambah 2 V2B kuadrat. Maka dapatlah V2B kuadratnya adalah 2,79 dibagi 3. Udah dapat V2B kuadrat, baru kita bisa hitung yang namanya EK 2B, yaitu setengah, masanya
4 kilogram, 4 dikali V2B kuadrat 2,79 per 3. Maka dapatlah 2 per 3 dikali 2,79. Kalau dihitung pakai kalkulator berapa tuh? 2,79 kali 2 bagi 3. Dapatnya 1,86 Joule. Paham, Sal? Ngerti? Oke, Pak. Oke, sekarang yang C lihat. Berapa jarak maksimum dari benda yang tergantung akan jatuh sebelum berhenti sesaat. Berarti itu kan frame 3 ya. Frame 3 boleh aksal bandingkan dengan frame 1 yang diketahui, atau bahkan dengan frame 2 juga boleh, karena frame 2 juga diketahui. Oke. Kalau saya akan pilih yang terserah aksal sih. Saya pilih yang pertama aja. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita lihat, semuanya 0 kan ya? EP1A0, EK1A0, EP1B0, EK1B0. Jadi saya pilih yang pertama aja. Berarti yang C, saya akan bandingkan antara energi total di frame 1 dibandingkan dengan energi total di frame 3. Di frame 1 semuanya 0 ya, Sal. Jadi kita udah cek ya. Sini ada apa aja? Ada EP3 benda A, ada EK3 benda A, ada EP3 benda B, dan ada EK3 benda B. Nah, jangan lupa, Sal, ketika di frame 3, pegasnya juga ketarik. Maka harus ditambahin lagi dengan energi potensial pegas di frame 3. Karena soal dia bilang di frame 3 itu momentarily stopping, berarti sesaat, berarti di frame 3 nggak punya EK. EK3A sama EK3B. Kalau kita anggap titik nolnya di sini, Sal, untuk benda A, maka di frame 3 juga EP3A-nya 0. Berarti kita coret. Maka kita punya apa? 0 sama dengan massa B dikali gravitasi dikali H3B. Ditambah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Berarti kita punya 0, masanya 4, G-nya 10, H3B itu kan X ya, tapi di bawah 0. Maka negatif X. Ditambah setengah, tadi 200, jauhnya X kuadrat. Pindah ruas, kita punya 40X sama dengan 100 X kuadrat. Coret X-nya 1, maka dapat X-nya itu adalah 0,4 meter. Paham, Sal? Ngerti? Oke, Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah tipe-tipe soal yang merupakan soal usaha energi. Tipe standar, yaitu yang tadi kita kerjain minggu lalu, yang cuman menghitung kecepatan atau ketinggian tertentu. Yang tipe kedua itu adalah tipe yang menggunakan titik ekstrim. Ciri-cirinya apa? Ada kata-kata syarat. Tipe ketiga itu adalah soal yang melibatkan lebih dari satu benda. 2 benda atau 3 benda, dari sistem benda. Paham, Sal? Nah, Ya. itu namanya bab bab usaha energi. Bab selanjutnya itu kita akan bahas yang namanya ini, Sal. Pusat massa, momentum, dan impuls. Ini bab keempat. Ujiannya itu sampai rotasi kan, Sal. Setelah Iya. sampai bab ini ujiannya itu. Oke, kita mulai dengan yang namanya pusat massa, Sal. Pusat massa itu kayak gimana sih konsepnya? Kayak gini, Sal. Misalkan aksal ketemu soal yang melibatkan sistem benda. Melibatkan benda lebih dari satu. Misalkan 6 buah benda deh, Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kita melibatkan 6 buah bola. Aksal tahu kan ya, setiap bola itu punya pusat masanya masing-masing. Biasanya di tengah-tengah, di sini. Nah, kalau kita melihat bolanya masing-masing, maka yang harus kita lihat itu adalah keenam-enamnya, 6 bola tersebut. Tapi dengan adanya konsep pusat massa, maka 6 bola itu kita tidak lihat 6-6-nya. Tapi yang kita amati adalah satu bola saja yang dianggap mewakili keenamnya. Paham, Sal? Nah, di mana letaknya si bola biru itu? Letaknya itu atau posisinya letaknya di posisi XPM, posisi X-nya XPM, dan posisi Y-nya namanya YPM. Jadi, ketika konsep belajar pusat massa, yang pertama kali kita harus pahami itu adalah bagaimana caranya kita mencari posisi dari bola yang biru, bola yang dianggap mewakili. Maka kita sebut namanya posisi pusat massa. Namanya posisi itu apa sih? Posisi itu X, Y, Z itu posisi. Oke? Kalau 2 dimensi berarti X sama Y aja. Nah, gimana cara nyari XPM? Sederhananya gini doang, Sal. Massa dari benda pertama dikali posisi X1-nya. Posisinya sumbu X ya. Ditambah massa benda kedua dikali posisi X-nya. Sampai benda terakhir, Sal. Kemudian dibagi dengan massa benda pertama tambah massa benda kedua sampai terakhir. Atau kalau kita sederhanakan menjadi sigma MI XI dibagi massa total. Begitu juga posisi Y pusat massa, Sal. Tinggal sigma MI YI dibagi massa total. Berarti M1 kali Y1, M2 kali Y2 gitu ya. Nah, itu kan sederhananya gitu ya, cuma nyari posisi. Sekarang bagaimana, Sal, kalau masing-masing benda itu gerak? Benda 1 geraknya ke sini dengan kecepatan V1. Benda 2 geraknya ke sini, kecepatan V2. Benda 3 geraknya ke sini, kecepatan V3. Benda 4 geraknya ke sini, kecepatan V4. Benda 5 geraknya ke sini, kecepatan V5. Benda 6 geraknya ke sini, kecepatan V6. Nah, kalau kita bendanya masing-masing bergerak, kalau kita tidak menggunakan konsep pusat massa, maka kita harus melihat bagaimana keenam titik tersebut berpindah tempat. Kan susah ya. Nah, dengan konsep pusat massa, kita cukup melihat titik bola warna biru aja, Sal. Bola warna birunya itu geraknya kemana? Misal ke sini. Nah, ini sebutnya namanya V pusat massa. Jadi kita hanya melihat bola yang dianggap mewakilinya. Berarti selain mencari posisi, yang kedua bisa juga mencari namanya kecepatan. Kecepatan pusat massa. Nah, yang namanya kecepatan juga sama, Sal. Ada kecepatan arah sumbu X sama arah sumbu Y. Kecepatan arah sumbu X, pusat massa. Kalau kita ingat waktu kita belajar kinematika, kecepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Berarti si XPM ini kita turunkan terhadap T. Jadinya apa? Massa benda 1, kecepatan X benda 1, ditambah massa benda 2, kecepatan X benda 2, dan seterusnya dibagi dengan massa benda 1 ditambah massa benda 2 dan seterusnya. Atau kalau disingkat menjadi sigma MI VXI dibagi massa total. Begitu juga kecepatan Y pusat massa, Sal. Tinggal kita turunkan terhadap waktu dari Y pusat massa. Jadinya sigma MI VYI dibagi
massa total. Nah, terus apa lagi nih yang dicari? Oke, bagaimana kalau masing-masing benda itu bergeraknya GLBB? V1 ada percepatannya A1, V2 ada percepatannya A2, V3 ada percepatannya A3, V4 ada percepatan A4, V5 A5, V6 A6. Kalau kita lihatnya tidak menggunakan pusat massa, maka setiap titik kita harus kerjakan dengan konsep GLBB. Tapi dengan konsep pusat massa, kita hanya melihat si benda biru bergerak dengan kecepatan VPM dan percepatannya APM. Berarti yang ketiga adalah dipakai buat mencari percepatan pusat massa. Oke. Namanya percepatan arah sumbu X PM. Secara rumus, percepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Oke. Berarti kita turunkan. Jadi ini apa? Massa benda 1, percepatan X benda 1, ditambah massa benda 2, percepatan X benda 2, dan seterusnya. Dibagi massa benda 1, ditambah massa benda 2, dan seterusnya. Atau kalau disingkat menjadi sigma MI AXI dibagi massa total. Begitu juga percepatan Y pusat massa. Tinggal turunkan terhadap waktu dari kecepatan Y pusat massa. Jadinya sigma MI AYI dibagi massa total. Paham ya, Sal? Jadi pusat massa itu secara sederhana adalah menyederhanakan yang semula sistem benda disederhanakan menjadi satu benda tunggal yang dianggap mewakili. Yaitu kita bisa mencari posisinya, mencari kecepatannya, dan mencari percepatannya. Nah, kenapa kita harus belajar pusat massa, Sal? Karena nanti yang namanya momentum dan impuls pasti tidak akan jauh sama yang namanya proses tumbukan, tabrakan. Nah, yang namanya tumbukan itu pasti melibatkan minimal 2 benda atau lebih. Nah, itulah pusat massa, Sal. Setelah pusat massa kita paham, kita masuk ke materi selanjutnya. Yaitu apa? Materi selanjutnya itu adalah kita belajar namanya momentum dan impuls. Pertama itu kita belajar momentum, Sal. Nah, momentum itu adalah besaran vektor, Sal. Simbolnya itu P. Oke. Apa sih rumusnya momentum? Momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Ini adalah rumus dasarnya momentum, Sal. Berarti momentum itu satuannya adalah massa itu kan kilogram. Kecepatan itu meter per sekon. Nah, perhatikan, Sal. Momentum itu vektor sama dengan massa itu skalar, kecepatan itu vektor. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa arah dari momentum itu sama dengan arah dari kecepatan. Jadi kalau bendanya itu bergerak ke kanan, maka momentumnya juga ke arah kanan. Karena arah momentum itu sama dengan arah kecepatan. Nah, ada juga yang namanya impuls. Nah, impuls itu juga vektor, Sal. Simbolnya I, vektor. Apa itu impuls? Oke. Impuls itu secara definisi adalah perubahan momentum. Oke. Secara definisi, impuls itu adalah perubahan momentum. Arti impuls itu rumusnya adalah delta momentum. Yang namanya delta itu akhir kurang awal. Akhir itu namanya
momentum final, awal itu namanya momentum inisial. Karena momentum itu rumusnya M kali V, maka impuls jadinya massa dikali kecepatan final dikurang kecepatan inisial. Nah, inilah rumus impuls berdasarkan definisi dari impuls itu sendiri. Paham, Sal? Nah, ada yang lain nggak? Ada. Yang kedua adalah rumus impuls berdasarkan hubungannya dengan gaya. Hubungan dengan gaya. Gaya itu F. F itu rumusnya apa? M dikali dengan percepatan. Oke? Nah, gaya F, percepatan itu apa sih? Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Gitu ya kan? Betul, Sal ya? Betul? Tuh. Halo? Nah, massa itu kan kita asumsikan konstan ya. Kalau konstanta itu kan kalau di matematika dia bisa keluar dari integral. Betul, Sal? Betul kan? Iya betul. Kalau kalau gitu masa bisa masuk ke dalam integral nggak, Sal? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Nggak Bisa. 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 Bisa dong, kan konstanta. Jadi saya baca jadi gini, boleh nggak, Sal? Oh. D per dt dari M kali V. Boleh kan? Karena massa itu konstanta. Dia bisa masuk, bisa keluar dari integral. Nah, tadi M kali V itu apa, Sal? M kali V itu adalah momentum. Berarti gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu. Oke, kita kali silang, Sal. Gaya dikalikan dengan dt sama dengan dp. dt sama dp itu namanya operator integral. Nggak ada artinya, Sal. Terus gimana? Supaya dia ada artinya, maka kedua ruas harus kita kasih yang namanya integral cacingnya. Karena ruas kiri itu F terhadap T, berarti batasnya T kan? Anggaplah dari T mula-mula sampai T final. Karena di ruas kanan DP batasnya P. P mula-mula sampai P final. Sal, integral dari F dt apa, Sal? Tahu nggak, Sal? Integral dari F dt itu apa? Tahu, Sal? Integral FDT itu Iya. Apa, ayo? Jawabannya nggak tahu. Kok bisa apa ya? nggak tahu? Lah, saya nggak dikasih tahu F-nya kayak gimana. Paham? Berarti integral F dt saya nggak tahu, Sal. Orang nggak dikasih tahu F-nya kayak gimana ya nggak sih? Ini integral F dt dari T mula-mula sampai T final. Kalau integral dp apa, Sal? Integral dp apa? FDT. Tahu, Sal? Ya, Paling. P. Oh, P. Jangan lupa ada batasnya. P inisial sampai P final. Berarti apa? Batas atas dikurangin batas bawah. PF min PI itu kan tidak lain adalah impuls. Benar nggak, Sal? iya. Berarti Aksal bisa mendapatkan rumus impuls yang kedua, Sal. Yaitu apa? Rumus impuls berdasarkan definisi dari gaya. Oke. Sal, masih ingat nggak, Sal? Waktu kita belajar kinematika. Apa arti dari sebuah integral di grafik, Sal? Apa arti integral di sebuah grafik? Apa, Sal? Apa? Sal?
Halo, halo. Ya, Pak. Sal, apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas ya? Maka luas. Karena ini integral FDT, berarti kalau nanti Aksal dikasih grafik antara gaya terhadap T waktu. Misalkan grafiknya itu seperti ini, Sal. Misalkan. Terus tiba-tiba pertanyaannya adalah berapa impulsnya? Nah, karena Aksal tahu impuls adalah integral FDT, berarti secara nggak langsung Aksal cukup menghitung luas dari grafik ini, Sal. Luas dari grafik F terhadap T. Oke, itu tidak lain adalah impuls. Berarti impuls itu adalah luas dari grafik F terhadap T. Nah, ini adalah rumus impuls yang ketiga, Sal. Berdasarkan apa? Berdasarkan hubungannya dengan integral, arti integral di sebuah grafik. Ada yang lain nggak, Sal, rumusnya, Sal? Ada. Tapi rumus keempat, Aksal nggak boleh sembarangan pakai. Rumus keempat itu adalah kasus khusus. Apa? Kasus khusus ya. Itu artinya kasus di mana ada syarat yang harus kita penuhi dulu. Syaratnya apa sih? Syaratnya itu adalah apabila gaya penyebabnya konstan terhadap waktu. Itu syaratnya, Sal. Kalau F-nya konstan terhadap waktu, maka secara matematik F-nya boleh keluar dari integral. Sehingga kita punya apa? Impuls sama dengan F. Integral dt kan delta T. Nah, ini rumus keempat, Sal. Tapi ingat, rumus keempat nggak boleh sembarangan Aksal pakai. Ini hanya boleh dipakai kalau soalnya memenuhi syarat, yaitu F-nya konstan. Kalau rumus pertama yang biru, rumus kedua dan ketiga, Aksal bisa pakai kapanpun tanpa ada syarat apapun. Paham? Tapi kalau rumus keempat nggak boleh. F yang konstan terhadap waktu biasanya disebut sebagai gaya rata-rata. Sedangkan delta T di sini definisinya adalah waktu kontak. Artinya kalau soal nanti mintanya hitunglah gaya rata-ratanya, berarti kalau dia bilang gaya rata-rata, maka diasumsikan kalau gayanya konstan terhadap waktu. Paham, Sal? Ngerti? Pak. Oke. Jadi Akrab punya 4 rumus impuls. Rumus pertama, kedua, ketiga itu rumus umum, boleh dipakai kapanpun. Tapi rumus keempat nggak boleh sembarangan dipakai. Nah, momentum sama impuls pasti erat kaitannya sama yang namanya ini, Sal. Proses tumbukan. Oke, Sal. Tumbukan itu apa sih, Sal, yang Aksal tahu? Apa, Sal? Tumbukan. Apa, Sal? Hmm? Apa? Halo? Sal? Apa? Tumbukan tuh apa, Sal, yang Aksal tahu? Ya, tumbukan ke Tabrakan, betul. tabrakan ya. Jadi tumbukan itu adalah secara sederhananya proses tabrakan antara dua benda atau lebih, Sal. Jadi tabrakan itu bisa 3 benda ya, Sal. Bisa 4 benda ya, Sal. Bisa banyak.
kebanyakan orang bilang tumbukan tuh tabrakan. Betul, betul. Tapi tumbukan juga bisa berarti lain, Sal. Yaitu adalah proses pecahnya. Suatu benda menjadi beberapa bagian. Jadi kalau ada proses pecahnya benda menjadi beberapa bagian juga disebutnya juga tumbukan. Lebih tepatnya adalah reverse tumbukan. Tumbukan kebalikan. Jadi dia tabrakan, ya kalau pecah juga sama, tumbukan. Pak misal, ya tumbukan itu bisa berarti tabrakan, bisa juga berarti pecahnya suatu benda jadi beberapa bagian. Paham, Sal? Nah, kita akan mulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis tumbukan. Sal, ada berapa jenis tumbukan yang Aksal tahu di kelas? Halo, Sal? Halo, Sal? Hmm, Halo? Berapa? lenting Ada berapa sempurna. jenis tumbukan? Terus? Oh ya, lenting Apa? sebagian. Di sebagian. Terus? Udah? Tidak lenting Cuman ya? berarti 3 ya? Ya, tiga. Oke. Di SMA emang biasanya 3, Sal. Kalau di kuliah, disederhanakan lagi menjadi cuman 2. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Atau kadang disebutnya tumbukan elastik. Tumbukan lenting sempurna itu yang kayak gimana, Sal? Halo? Sal? Hmm, Kayak gimana menurut Aksal? Tumbukan lenting sempurna itu yang seperti apa sih tumbukannya? Seperti apa, Sal? eh, Gimana? Pakai kata-kata gampang aja yang Aksal tahu. tidak tidak ada Hah? energi yang hilang gitu. Tidak ada energi Kayak hilang. apa ya? Bola biliar. Oke. Kurang tepat sih, Sal. Jadi yang namanya lenting sempurna itu adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem ya, bukan per benda, Mhm. diubah menjadi energi kinetik. Jadi semua ekanya diubah jadi eka lagi, Sal. Artinya tidak ada eka sistem yang diubah menjadi energi lain selain eka. Contoh, tidak ada muncul bunyi. Artinya tabrakan ini tidak menghasilkan bunyi. Karena bunyi itu didapat dari eka. Kan awalnya nggak ada bunyi, atau ada bunyi kan ketika tabrakan berarti dia dapat dari eka. Ya. Terus ada apa lagi? Tidak ada energi yang diubah menjadi panas atau gesekan. Jadi kalau Aksal megang nih benda habis tabrakan, kok bendanya panas ya? Berarti itu udah pasti tumbukannya tidak lenting sempurna. Karena lenting sempurna nggak boleh ada energi kinetik yang diubah jadi energi lain. Terus ada apa lagi? Energi EK-nya diubah menjadi eh, energi deformasi. Berarti bendanya jadi penyok. Nah, kalau Aksal melihat fenomena tabrakan, kemudian bendanya penyok atau rusak, itu udah dipastikan dia tidak lenting sempurna juga. Karena nggak boleh ada EK yang diubah jadi energi deformasi. Atau diubah jadi energi lain, kayak pegas atau yang lainnya. Nah, kalau Aksal saya tanya, Sal. Aksal pernah nggak, Sal, ngelihat fenomena tumbukan di mana tabrakannya itu tidak menghasilkan bunyi, tabrakannya itu tidak menghasilkan panas atau gesekan, tabrakannya tidak membuat bendanya penyok. Pernah nggak, Sal, lihat fenomena itu? Hmm, Belum pernah. ya. Kenapa?
Karena fenomena tumbukan lenting sempurna, contoh kasusnya adalah bukan biliar sebenarnya, yaitu adalah tumbukan antar atom atau molekul. Kalau biliar kan ada bunyinya ya, Sal? Iya nggak, Sal? Iya. Iya. Juga kalau kita lihat, ya mungkin pasti ada gesekannya kan antara bola dengan karpet biliarnya kan. Jadi nggak mungkin dia semua. Cuman dia di beberapa soal karena susah ngebayangin tumbukan antar atom, kita anggap aja dia kayak biliar gitu, Sal. Paham? Mbak. Ngerti ya? Oke. Ada nggak syaratnya? Ada, Sal. Syarat tumbukan itu lenting sempurna. Syaratnya satu, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum harus sistem ya, Sal. Sistem itu keseluruhan. Sistem. Sesaat sebelum nabrak harus sama dengan momentum sistem. Sesaat setelah nabrak. Jadi kita ngelihatnya itu sistem, Sal, bukan per benda. Jadi keseluruhan benda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihatnya itu benar-benar sesaat sebelum. Bukan sebelum, Sal. Sesaat sebelum tuh benar-benar hampir mau nabrak dikit lagi lah gitu. Paham ya? Oke, sesaat tuh benar-benar hampir mau. Oke, dan dibandingkan dengan sesaat setelah, hampir telah tabrakan. Paham ya, Sal? Oke. Ya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, karena semua eka diubah menjadi eka, maka berlaku juga yang namanya hukum kekekalan energi kinetik, tapi sistem. Maksudnya energi kinetik sistem sesaat sebelum tabrakan harus sama persis dengan energi kinetik sistem sesaat setelah tabrakan. Paham, Sal? Ini Ya, Pak. syaratnya, Sal. Kalau dia lentik sempurna. Jenis yang kedua, Sal, yang namanya adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Nama lainnya adalah inelastik. Oke. Tumbukan tidak sebetulnya seperti apa sih, Sal? Ini adalah proses tumbukan di mana ada sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Jadi muncul energi lain selain Eka. Contohnya muncul bunyi, berarti tabrakannya ini menghasilkan bunyi. Muncul panas, tabrakannya menghasilkan ada gesekan. Muncul penyok, tabrakannya menghasilkan deformasi atau penyok. Ini lebih familiar kan, Sal? Lebih sering muncul ya, Sal? Betul nggak, Sal? Betul? Iya, Pak. Nah, ada syaratnya nggak sih? Ada, sama. Ada syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya itu adalah satu, harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Sama kayak tadi. Momentum sistem. Sesaat sebelum nabrak harus sama dengan momentum sistem.
sesaat setelah nabrak. Udah kayak tadi ya, berarti hanya berlaku. Tapi dia hanya berlaku momentumnya doang. EK sistem nggak berlaku. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke, Sal. Saya mau nanya, Sal. Kalau misalkan, Sal, ada soal tentang tumbukan, oke? Ada soal tumbukan, tapi di soal itu tidak ada informasi jenis tumbukannya apa. Jadi nggak ada informasi. Kalau kayak gitu, Sal, Aksal mengasumsikan tumbukan yang terjadi itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, Sal. Jadi dibilang ada tabrakan, Hmm. tapi tidak ada informasi tabrakannya itu seperti apa. Kalau kayak gitu, Aksal asumsikan tabrakannya lenting sempurna apa nggak lenting sempurna? Tidak lenting sempurna. Ya, betul. Jadi, kalau tidak ada informasi, Aksal jangan sepihak bilang dia lenting sempurna. Maka kalau tidak ada informasi, asumsikan tidak lenting sempurna. Kapan Aksal boleh mengasumsikan lenting sempurna? Kalau di soal ada kata-kata lenting sempurna, elastik, atau eka kekal. Paham, Sal? Jadi Ya, kalau Pak. di soal itu ada kata-kata itu, baru kita boleh bilang tumbukannya lenting sempurna. Elastik, eka kekal, atau lenting sempurna ya. Paham? Ya, Pak. Ngerti? Oke. Yang kedua, Sal. Misalkan Aksal dikasih dua soal tentang tumbukan. Soal pertama dijelaskan kalau tumbukannya lenting sempurna. Oke. Hmm. Soal kedua dijelaskan juga tumbukannya tidak lenting sempurna. Jadi soal nomor satu lenting sempurna, soal nomor dua tidak lenting sempurna. Aksal diminta untuk mengerjakan satu soal saja. Pasti logikanya Aksal akan memilih yang paling mudah. Ya nggak sih? Benar nggak? Iya. Menurut Aksal, yang paling mudah itu yang mana, Sal? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Gimana, Sal? Hmm. Hmm? Yang mana yang paling mudah menurut Aksal? Yang lenting sempurna. Lenting, yang paling mudah adalah yang tidak lenting sempurna. Kenapa? Tidak lenting sempurna, dia hanya punya satu syarat, Sal. Punya satu syarat berarti hanya ada satu persamaan matematik. Berarti secara matematik minimal ada satu variabel yang kita harus cari. Lenting sempurna, kalau Aksal perhatikan, ada dua syarat, ya nggak sih? Oh ya. Maka ada dua persamaan matematik yang akan kita dapatkan. Maka minimal akan ada dua variabel. Jadi kesimpulannya apa? Lenting sempurna pasti lebih sulit dibandingkan tidak lenting sempurna. Paham, Sal? Oh, Pak. Oke. Nah, kalau Aksal perhatikan, cara mengerjakan soal tumbukan itu sederhana banget loh, Sal. Jadi, cara mengerjakan soal tumbukan itu sederhana banget. Yaitu apa? Aksal cukup membandingkan dua keadaan. Keadaan itu biasanya saya sebut sebagai frame. Kenapa? Coba lihat. Syaratnya tumbukan cuma bandingin doang kan? Bandingin momentum, bandingin EK, ya nggak sih? Nah, sekarang biar lebih detail, Sal, saya kasih langkah-langkahnya, Sal.
langkah-langkah mengerjakannya. Oke, langkah pertama, Sal. Kalau Aksal tahu ini adalah soal tentang tumbukan, langkah pertama itu adalah buat soal tersebut menjadi beberapa frame, beberapa keadaan. Jadi langkah pertama ketika kita tahu sudah soal tumbukan adalah kita harus bisa membagi, memotong-motong soal tersebut menjadi beberapa frame. Nah, gimana cara motongnya, Sal? Cara motongnya, yang A. Apabila ada proses tumbukan. Oke. Kalau ada proses tumbukan, tabrakan atau pecah, maka yang Aksa lakukan harus dibagi menjadi 2 frame. Apa aja? Yang pertama, frame sesaat sebelum tumbukan. Yang kedua adalah sesaat setelah tumbukan. Artinya, Aksal nggak boleh bikin keadaan saat tumbukan. Paham, Sal? Nanti. Iya, Pak. Oke, yang kedua, Sal. Apabila ada perubahan energi, baik yang berubah, bisa yang berubah itu nilai energinya, berubah nilainya, atau berubah jenis energinya. Oke? Jadi bisa berubah nilai energinya atau bisa berubah jenis energinya, maka harus dijadikan 2 frame. Oke, paham, Sal? Paham, Jadi Pak? kalau ada perubahan energi, maka harus jadiin 2 frame. Bisa berubah jenisnya, misalkan awalnya EK 100 Joule, jadi EP 100 Joule. Berarti kan beda jenis energi, maka itu harus jadiin 2 frame. Atau awalnya EK 100 Joule, jadi EK 80 Joule. Juga sama, harus jadiin 2 frame. Nah, setelah Aksal bisa membagi frame, langkah kedua adalah bandingkan. Nah, yang unik dari momentum adalah bandingkannya harus frame by frame. Maksudnya harus ngurut, Sal. Jadi misalkan ada 3 buah frame, maka bandingannya 1 dengan 2, 2 boleh sama 1, boleh sama 3, 3 dengan 2. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Jadi kalau dulu kan waktu di energi kita boleh bandingin yang mana aja ya, Sal ya? Asal yang dicari sama yang diketahui kan? Iya. Kayak contoh tadi yang ini deh. Ini saya bandingin frame 1 dengan frame 3, ya kan? Iya. Masih loading. Nah, bentar. Kok nggak ada? Bentar. Nah, kalau di energi nggak masalah, Sal. Tapi kalau ada proses tumbukan nggak boleh kayak gini. 1 hanya boleh dibandingkan dengan 2. 3 hanya boleh dibandingkan juga dengan 2. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dibandingkan, Sal? Nah, yang dibandingkan apa ini? Yang A. Apabila ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Misalkan Aksal membandingkan frame 1 dengan frame 2. Nah, di antara frame itu ternyata sudah
ada proses tumbukan, Sal. Nah, kalau ada proses tumbukan, yang Aksal lakukan itu adalah bandingkan momentum sistemnya. Paham? Jadi yang dibandingkan adalah momentum sistemnya. Kalau ada proses tumbukan di antara kedua frame yang kita akan bandingkan. Yang B sekarang. Apabila tidak ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Misalkan kita membandingkan frame 1 sama frame 2. Setelah kita cek, kayaknya nggak ada tumbukan deh di antara kedua frame 1 dan 2. Kalau nggak ada tumbukan, Aksal nggak boleh bandingin momentumnya. Terus apa dong? Yang dibandingkan adalah energi total dari sistem. Paham, Sal? Jadi kalau nggak ada tumbukan, nggak boleh bandingin momentum. Yang dibandingkan adalah energi total sistemnya. Sistem ya, Sal, bukan per benda. Paham, Sal? Ya, paham, Pak. Oke. Nah, udah ini teorinya gini. Nanti latihan soalnya kita akan masuk ke materi selanjutnya deh. Sampai sini ngerti nggak, Sal? Oke, Pak. Ngerti, oke. Di kelas sampai mana, Sal? Materinya? Belum sampai tumbukan sih, Pak, sebenarnya. Belum tentu bukan ya. Tapi kan ujian kan 2 minggu lagi ya. Jadi Iya, kita harus bahas yang itu sama itu. Sal, kalau besok ada kosong nggak, Sal? Kalau besok kosong kita mau latihan. Ada soal nggak? Ada kosong nggak? Pagi gitu. besok arak-arakan, Pak. Oh, Bandung. ada acara angkatan. Arak-arakan. Oh, orang Besok. kali. Oh, besok bukan hari ini. Besok, Pak. Arak-arakan. Oh, berarti nggak kosong ya? Iya, Pak. Full di Bandung. Oke, berarti berarti paling minggu depan kita coba beresin materi ya. Berarti minggu depan kalau ada waktu kita dua. Yang pertama buat latihan soal, yang kedua buat materi yang rotasi. Biar waktu kita belajar minggu UTS-nya, 2 minggu lagi kan. Nah, itu kita tinggal latihan soal, Sal. Oke? Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kita sampai sini dulu aja. Nanti kita akan lanjut lagi minggu depan. Nanti saya kasih jadwal kosongnya. Nanti Aksal Iya, Pak. tentuin jadwal kosongnya. Kalau bisa dua karena buat latihan soal momentum sama materi rotasi. Nanti kita minggu depannya lagi baru tinggal latihan soal untuk persiapan UTS. Oke, Iya, catatan Pak. saya akan kirim. Rekamannya juga saya akan masukin ke YouTube seperti biasa ya. Oke, mari Iya, Pak. Aksal. Mari, Pak. Yo.